Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahlan. Amma ba'du, kaum muslimin yang berbahagia, Bapak Ibu jamaah kajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam hari ini banyak bersyukur kepada Allah dimudahkan kembali menghadiri majelis ilmu, majelis yang mubarak penuh berkah insyaallah, karena Nabi janjikan man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman sahhala lahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan niatnya mencari ilmu, tidak ada yang lain, sahalahu akan dimudahkan untuknya jalan menuju surga. Karena bagian dari tanda dicintai Allah itu dimudahkan mendapatkan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Semoga Allah berkahi hadirnya Bapak Ibu dengan ilmu yang barokah. Baik, malam ini temanya tadabbur surat Al-Fil. Kemarin Al-Kafirun kita ngajinya urutan turunnya surat, bukan urutan penempatan di mushaf. Yang baru bergabung barangkali saya ulang. Al-Quran turun dua cara. Pada malam Lailatul Qadar itu yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu yang turun jumlatan wahidah. Turun sudah lengkap itu 30 juz. Yang menurut ahli tafsir urutannya seperti hari ini, mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai Anas. Itu yang turun pada malam Lailatul Qadar. Makanya disebut malam nuzulul Quran. Yang ini beda pendapat para ulama. Apakah 17 Ramadan? Kalau yang berpendapat Lailatul Qadar itu di 10 terakhir, berarti bukan 17 Ramadan. Kemudian turun kepada Nabi di bawah malaikat Jibril berangsur-angsur selama 23 tahun. Dimulai dari surat pertama Al-Alaq, itu pun tidak lengkap, hanya sampai ayat 5. Allamal insana ma lam ya'lam. Hari itu resmi Muhammad dari manusia biasa diangkat menjadi Rasul tadi, karena dapat wahyu. Nah, setelah itu turun berangsur-angsur terus, urut, sampai akhir surat terakhir. Ulama ada beda pendapat ini. Ada yang mengatakan ayat ketiga surat Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, itu ada yang mengatakan ayat terakhir. Ada yang mengatakan surat terakhir itu surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, karena ayat itu turun Nabi menyampaikan saya tidak akan lama lagi dipanggil Allah. Jadi wajar Pak, beda pendapat di kalangan para ulama, sah-sah saja. Nah, kita juga urutan turunnya surat ini istihadi Pak. Istihadi itu apa? Ya, ulama mengambil satu pendapat berdasarkan kedalaman ilmunya, maka bisa saja beda pendapat. Nah, kemarin Al-Kafirun berdasarkan urut turunnya surat, berikutnya Al-Fil, surat Al-Fil. Ini mengisahkan kejadian sebelum lahirnya Nabi.
karena Nabi lahir di tahun gajah ya. Tahunnya berapa Pak? Berapa Hijriah? Ya belum ada Hijriah Nabi. Hijriah kan itu sejak Nabi hijrah di Madinah. Belum ada Hijriah ya. Masehinya kalau dulu di teknik itu diajari 5 tahun Masehi. Nah gitu ya Pak. Di teknik dulu gitu. Jadi tahun gajah itu 571 Masehi. Ya. Baik, kita coba kaji pada malam hari ini surat Al-Fil ya. Wahiyah Makkiyah, itu surat Makkiyah, turun di kota Mekah jelas. Ada 5 ayat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, tidakkah kau lihat? Maksudnya Rasul taro itu engkau itu Muhammad. Jadi langsung kepada Nabi. Alam taro, tidakkah kau lihat Muhammad? Tentu taro itu enggak harus dengan ru'yal ain, dengan mata kepala, tapi juga dengan informasi. Ya, tidakkah kamu dengar? Ya. Karena Nabi jelas enggak lihat bahwa Nabi belum lahir. Dalam keterangan di sini, Rasul Muhammad kecil lahir 10 bulan setelah setelah peristiwa ini Abraham menyerang Ka'bah itu ya. Jadi Muhammad belum lahir. Alam taro, tidakkah kau lihat Muhammad? Kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, Tuhanmu ya. Fa'ala rabbuka, ya. Bagaimana Tuhanmu menghukum ya, mengadab ashabil fil, para penunggang fil atau fil gajah ya. Alam yaj'al, bukankah yaj'al telah menjadikan Allah maksudnya kaidahum terhadap tipu daya rencana serangan mereka fi tadlil, dalam kesesatan, dalam kesia-siaan. Allah nyampaikan, bukankah sia-sia semua rencana pasukan gajah itu? Wa arsala, dan Allah mengirim alaihim, kepada pasukan gajah itu tayran ababil, burung-burung ababil ya. Tarmihim, yang burung-burung itu melempari para penunggang gajah itu bihijaratin, dengan batu-batu min sijil ya. Apa sijil itu? Ada yang mengatakan sijil itu yang dipanaskan, yang dibakar ya. Maka nanti ada beda pendapat Pak. Ada yang memang itu tadinya tanah lembek dikeraskan Allah. Ada yang mengatakan sijil itu termasuk dari kerikil jahanam. Walau suara ada beberapa pendapat. Faja'alahum, maka faja'ala, menjadikan Allah hum ashabil fil, maksudnya adalah para penunggang gajah, pasukan gajah itu ka'asfin ya, sebagaimana daun-daun ya, makul yang dimakan ular ya, makul. Jadi kayak nanti begitu Abraham pasukannya kejatuhan batu itu langsung rontok Pak, daging-dagingnya itu kayak kena penyakit apa itu, lepra yang tempo dulu gerogoti terus kemudian merotoli itu ya. Ini begitu, makul itu seperti daun-daun yang sebelumnya Pak brigis apa ya, ya paling dimakan ular Pak, jadi habis itu ya. Baik, ini ayatnya Pak. Berikutnya ada cerita yang melandasi peristiwa ini. Sebelum masuk ke tafsir, Ibnu Katsir menjelaskan dengan panjang ini. Saya ringkas saja, ya. Tidak harus saya bacakan semua riwayat ya. Kata Ibnu Katsir begini, wa hadhihi qissatu ashabil fil, dan kisah orang-orang yang kisah pasukan gajah itu ya, ala wajhil ijasi wal ikhtisari wa tadrib, yang disampaikan Ibnu Katsir sudah dipilihkan Pak.
Jadi riwayat yang insya Allah paling mendekati kebenaran, kemudian ikhtisar paling ringkas, takrib yang paling mendekati kebenaran. Ya, jadi ini diberikan dari berbagai riwayat. Riwayat itu beda-beda Pak. Ya, kadang kejadian satu itu yang diriwayatkan banyak. Termasuk Nabi lahir tahun gajah, ya lahirnya tahun gajah, bulannya Rabiul Awal, harinya hari Senin, tanggalnya 12 itu riwayat sebagai riwayat yang lain enggak. Gitu, ya. Jadi biasa ya dalam hal beda pendapat itu kalau memang ada rujukan ya silakan saja itu bagian dari istihadnya para ulama. Ya. Kalau menurut Ibnu Katsir di sini diceritakan begini. Qad dan fi qissati ashabil ukhdud. Panjenengan pernah mendengar kisah ashabul ukhdud? Ya. Qutila ashabul ukhdud anna idzatil waqud. Apa itu? Ashabul ukhdud. Jadi ada raja yang dolim, ya, tidak suka. Ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan ashabul ukhdud itu gara-gara gulam. Dulu ada gulam. Gulam ini pemuda pilihan raja. Ini nyambung ke kisahnya. Gulam ini pemuda pilihan raja karena tukang sihir dan kerajaan sudah sepuh. Wah, dia butuh apa? Anak muda mau dituruni ilmunya Pak. Jadi dulu raja-raja itu dianggap hebat itu tergantung apa? Tukang sihirnya ini. Kalau sihirnya mantap ya mantap itu. Nah, tukang sihir sudah tua Pak. Ini nggak segera diturunkan nanti meninggal nggak ada pewarisnya. Maka audisi lah gitu. Dipilihlah bulan muda ya kayak Harry Potter gitu. Jadi pewaris yang musir itu. Ya. Ada sekolahnya. Dia sekolah dia pagi Pak ini bulan ini. Setelah dia pagi. Maka bulan dipilih. Akhirnya dia setiap pagi berangkat dari rumah ke kerajaan untuk diajari ilmu sihir. Bulan ini cerdas, yang terlambat. Sore pulang. Nah, satu hari ketika dia mau berangkat ke tempat belajar sihirnya, lewatlah sebuah gua. Nah, sana ternyata ada rohib. Rohib itu kayak ya pendeta ya, pendeta. Sekarang kiai lah di Islam, kiai Pak. Pintar ahli agama. Itu satu-satunya Muslim di negeri itu. Ya, satu-satunya Muslim itu. Maka diskusi Pak, dia orang cerdas ya, orang cerdas lama Pak, penasaran ya, diskusi dia, pengen tahu kan, dia makin ragu-ragu nih, benarkah ada Tuhan di alam ini ya? Dia meyakinkan tidak ada sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, pasti sesuatu ada penciptanya. Jangankan alam yang besarnya luar biasa ya, langit dan bumi, ya, sesuatu yang remeh saja, misalnya kita pakai baju, ini ada yang buat nggak? Dan ya, sesuatu yang kita makan ada yang buat itu. Bagaimana alam sebesar ini tidak ada yang buat, tidak logis. Maka gula akhirnya lama-lama ya, dia tertarik untuk diskusi. Nah, gara-gara sebelum berangkat itu dia sering terlambat sampai sekolah. Dia dihukum sama tukang sihirnya. Kamu sering terlambat gitu ya. Dia nanti pulang sore nggak ke rumah, makan dulu tempat rohib belajar agama lagi sampai rumah dimarahi orang tuanya, kamu kok sekarang malam pulang ya? Wah, ini dia curhat sama rohib ini, gimana saya ini sampai kerajaan dimarahi karena terlambat, sampai rumah sore hari dimarahi karena pulang sore hari sudah. Nanti kamu bilang aja, ini bukan ngajar yang lain ya Pak. Nanti kalau kamu sampai kerajaan, bilang saja sama tukang sihir itu di rumah banyak kerjaan sehingga berangkatnya terlambat. Nanti kalau kamu selesai belajar sihir, kemudian mampir tempat ini belajar agama, nanti kamu sambil rumah dimarahi orang kamu sampaikan di kerajaan banyak PR dari tukang sihir itu. Itu di hadisnya begitu memang itu kisahnya itu. Ya. Kemudian lama ini akhirnya pemuda yang kesempatan ingin buktikan ilmunya. Yang benar itu sebenarnya pendeta rahib itu ataukah tukang sihir itu. Satu hari ada diantar, dapat itu datang besar sekali, menutupi jalan sampai orang-orang tidak bisa lewat.
Ini hadis ini masyhur di Riyadhus Shalihin, ada hadis yang panjang. Kemudian pemuda itu mengambil batu. Ya, dia pengen buktikan kalau memang benar Tuhan itu ada, Allah itu ada, saya akan ucapkan Bismillah untuk melempar batu ini ke benda gede itu, tentunya dia mati. Maka dia mengangkat batu kecil, Bismillah Rabbil Ulam, dengan nama Allah Tuhanku. Dilempar gitu, tiba-tiba mati Tuhan itu. Wah, dia langsung takjub. Berarti benar Tuhan itu ada. Orang-orang yang melihat itu Pak, takjub sama pemuda ini. Sampai sakti gitu kan bahasa kita itu. Akhirnya masyhur itu. Gula mengatakan, bukan saya. Tadi saya melempar itu dengan nama Allah. Ya. Itu berarti bukan saya, itu siapa? Allah, Tuhan kita semua. Padahal di negeri itu nggak mengenal Tuhan Pak itu. Ya, akhirnya betul itu. Wah, seneng banget. Kemudian sebelum belajar sih mampir ke rumah rahim tadi. Tadi ada kejadian di jalan, ada gambar besar sekali. Saya lempar, saya ingin buktikan Tuhan itu ada enggak. Ternyata dijawab sama Allah itu ada. Apa kata rahim? Hari ini engkau telah membuktikan keberadaan Allah Tuhan kita. Wa innaka satubtal. Tapi ingat, setelah peristiwa ini kamu pasti akan diuji dengan ujian yang berat. Ujiannya apa pertama Pak? Masyhur Pak. Dia jadi apa ini? Orang sakti ya sekarang, pintar orang pintar ini, terkenal sekali Pak. Akhirnya pernah itu betul. Ya, omongan tadi betul, maka dia tetap belajar sihir tapi tidak kalah penting dia selalu belajar kepada lain. Dua ilmu dipakai terus. Ya. Akhirnya dia pinter Pak, ngobati segala penyakit sembuh. Kaki pincang langsung putus, nggak pakai budidaya ya. Main-main langsung gitu ya. Kaki pincang langsung jalan. Ya. Bahkan mata yang buta sejak kecil bisa sembuh itu, luar biasa ya. Akhirnya masyhur Pak saat negeri itu. Setiap ada orang berobat selalu dimotivasi. Pak, saya nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Makin dari orang makin percaya adanya Allah. Jadi para tabib itu harus itu ya. Jangan Pak obat itu yang paling manjur. Enggak Pak, doa ya Pak. Ini ikhtiar dari saya. Itu harusnya para tabib, para tenaga di situ ya. Saya hanya perantara Pak, yakin Allah kalau panjenengan yakin insya Allah sembuh begitu Pak. Raja juga begitu. Akhirnya teman dekatnya raja. Ketika itu dia tiba-tiba suatu hari pangling, teman dekatnya raja itu buta. Kemudian dia mendengar ada pemuda hebat menyembuhkan semua penyakit termasuk buta. Dia bawa dia banyak banget, dibawa ke tempat rahib. Anak muda, kamu kalau bisa menyembuhkan mata saya ini, semua hadiah saya bawa untukmu. Pemuda dia menjawab, Tuhan, saya tidak bisa menyembuhkan. Semua yang menyembuhkan adalah Tuhanku, Allah. Adakah Tuhan? Ada. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Berimanlah kepada Allah, yakinlah dengan janji Allah, kamu akan disembuhkan insya Allah dengan izin Allah. Dia kemudian meyakini Pak, didoakan sembuh. Pagi hari dia ngantor, raja takjub, kamu sudah sembuh, siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan Allah. Gitu. Raja marah besar Pak, karena raja itu mengaku sebagai Tuhan di situ. Dia mengatakan, adakah Tuhan selainku? Kata raja, iya, Tuhanku dan Tuhanmu sama Allah. Maka disiksalah siapa ini? Menteri raja itu ya. Kemudian dipaksa, siapa yang ngajari kamu begitu? Yang ngajari saya pemuda itu. Pemudanya diciduk Pak, dia ditangkap lah itu ya. Kena undang-undang apa ini? Subversif ya, melawan penguasa Berlin ya, raja Berlin. Ditangkap itu. Padahal raja sudah pesen, Bapak bisa buka nanti di hadis. Kalau salah yang sulit kan panjang hadisnya. Rahibnya sudah pesen. Nanti setelah dia bisa melempar dan mati itu, rahib sudah tahu kamu akan semakin banyak dikenal.
Tapi ingat, kamu akan diuji. Nanti kalau kamu diuji, jangan pernah menunjukkan siapa saya. Itu pesannya dulu ya Pak. Tapi kan tidak kuat ini disiksa kemudian ditunjukkan siapa yang ngajari kamu. Guruku Rohim namanya. Rohim cekel Pak itu. Akhirnya kan dibunuh mati Rohim mati, kemudian wazirnya juga mati karena tidak memurtad Pak. Tinggal Gulam nggak mati-mati. Akhirnya dibuang ke ketinggian tebing, mau dilemparkan tiba-tiba di gempa. Ada gempa yang jatuh malah pengawalnya Pak, pada dulu juga itu. Rahimnya masih sehat, dia menghadap raja. Nyeleleh Pak, itu makanya nantang gitu ya. Tapi dia punya rencana besar. Kamu nggak mati itu? Enggak, Allah belum mengizinkan saya mati, tidak akan pernah mati. Dia yakin sekali, dakwahnya luar biasa. Maka akhirnya dibawa ke tengah lautan. Nanti Allah menandiri kalau sudah jauh dari daratan cemplungin di batu dia ini kayu batu ya. Tiba-tiba ada badai Pak. Badai itu pilih-pilih yang kena hembasan itu yang para pengamannya itu. Pemudanya waras sehat balik lagi ke kerajaan. Kata pemuda ini, kamu tidak bisa bunuh saya kecuali satu, apa? Nuruti kemauan saya. Apa? Kamu ikat saya. Kamu kumpulkan dulu manusia di kota ini. Kumpulkan, saya disalib di tempat yang tinggi, ditaruh tempat yang tinggi. Kemudian kamu panah saya tepat di pelintis sambil mengatakan Bismillah Rabbil Gulam. Kamu panah, saya mati insya Allah nanti. Dia nggak pikir panjang Pak. Dia berpikir yang penting sumber masalah ini mati gitu kan. Akhirnya di hari yang dikumpulkan terjadi Pak. Raja mengumpulkan semua rakyatnya, kemudian mau dipanah kan. Kemudian sudah kumpul, raja ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pelan Pak, orang banter, orang mandi ya. Dia ngomongnya kecil, Bismillahirrahmanirrahim. Rakyat itu mendengar. Rakyat kan nggak ngerti skenario-nya, ngertinya rajanya masuk Islam itu karena mengatakan Bismillah dengan nama Allah itu. Akhirnya orang-orang kota itu semua masuk Islam, paniklah raja. Akhirnya ditangkap oleh semua pasukan raja ini, orang-orang yang masuk Islam itu diberi pilihan. Saya sambung sedikit, akhirnya Gulam meninggal tepat di pelipis ini. Kemudian tepat karena dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Gulam mati. Tapi ini yang dikatakan mati satu, tembus 1000 yang ini. Gulamnya mati, tapi semua masyarakat masuk Islam karena raja ngomong Bismillah. Inilah yang dikatakan raja. Air raja murka, orang-orang dikumpulkan semuanya, diberi dua pilihan. Keluar dari agamamu, akui saya sebagai Tuhan, kamu akan selamat. Atau kamu tetap dekat dengan kamu, saya masukkan parit. Maka dia melepas selapan gede sekali di siapa? Khalifah itu. Namanya itulah Ashabul Ukhdud. Dari ribuan orang itu yang lolos satu. Di sini Pak kisahnya itu yang lolos satu. Maka yang lolos itu Wakanu qoriban min 20 alfan, 20.000 Pak. Hampir yang dibunuh itu 20.000. 20.000 saat muat gak? Gak muat ya? Ini 20.000 ini. Qoriban min 20 alfan, falam yafid minhum illa Daus. Tidak ada yang selamat kecuali satu anak muda namanya Daus. Maka dia lari Pak. Maka dia lari because Malik Syam, maka dia lari, dia wadul sama Raja Syam. Syam itu dulu Romawi itu sebenarnya di Syam Pak. Syam itu hari ini Palestina, Suriah, Lebanon, Yordan, 4 negara dulu namanya Syam Pak, sekarang dipecah. Maka lari ke sana dia wadul. Wajah Nasranian, nah ini namanya
Nasrani. Ya. Jadi ada dua riwayat memang di situ, maksudnya bertuhan kepada Allah itu adalah masih murninya agama Nasrani ketika itu, yang belum mengakui ada Tuhan lain selain Allah gitu. Maka dia lari, ya, kemudian diberi perlindungan. Nah, maka raja yang membunuh Ashabul Ukhdud tadi kemudian dikalahkan. Nah, yang dikirim itu namanya ada dua pasukan. Ada dua pasukan dipimpin oleh panglima yang hebat. Salah satu panglimanya namanya adalah Abraha. Nah, ini Abraha itu tadinya itu Pak. Jadi dia pasukannya Romawi, ya, agamanya Nasrani, diutus untuk numpas raja yang zalim, yang dulu tadi Ashabul Ukhdud tadi, sekalian begitu. Ya. Kemudian raja yang zalim kalah, kemudian dikuasai oleh Abraha. Nah, Abraha ini karena pengen jadi penguasa tunggal, peranglah dibunuh satu panglima tadi, akhirnya dia jadi penguasa tunggal. Nah, ketika itulah dia merasa paling hebat. Nah, dia ingin sekali semua jazirah Arab itu tunduk kepada dia. Dan caranya apa? Dia buat kanisa, apa kanisa? Gereja, besar sekali gerejanya. Intinya dia ingin menandingi Ka'bah. Karena Ka'bah itu dikunjungi oleh ribuan manusia di zaman itu, setiap tahunnya itu dikunjungi ribuan orang. Nah, dia panas itu. Wah, kok bisa ngalah ke Yaman? Akhirnya dia buat apa? Gereja di Yaman besar sekali. Namanya itu disebut Qulais. Qulais itu yang mengatakan dari Qulanswa. Kenapa disebut Qulanswa ini, Pak? Jadi disebut Qulais itu dia kalau lihat gereja Dala itu, Pak, sampai pecinya jatuh saking apa ini? Tingginya apa ini? Penahannya gereja itu. Nah, peci belum jatuh, belum tinggi bagian dia. Sampai jatuh. Wah, biasa itu. Ya, begitu disebutnya di sini. Akhirnya orang Arab juga tak coba. Nah, orang Arab, sebagian Arab itu akhirnya marah. Suatu hari, ringkasnya disebut begini. Maka datanglah beberapa orang Arab yang tidak terima. Ya, karena sebagian orang Arab takjub kepada bangunan yang begitu karena memalingkan Pak dari Ka'bah. Akhirnya sebagian orang Quraisy itu ada yang menguncingi Pak. Nah, ini disebut di sini ya. Ketahuan oleh pengawas dilaporkan kepada Abraham marah besar. Itu versi pertama. Versi kedua, ya, gerejanya itu nggak mampu kalah dengan Ka'bah. Maka biasa Pak. Ya, kalau orang dagang yang negative thinking itu dijelekan segala orang lain, maka dia pengen biar jadi penguasa tunggal Ka'bahnya dihancurkan. Nah, begitulah singkat cerita. Jadi nyambungnya Ashabul Ukhdud dengan peristiwa ini. Berarti itu temponya nggak jauh Ashabul Ukhdud dengan peristiwa perang Gajah di situ, versi Ibnu Katsir rahimahullah. Baik, akhirnya kenapa yang dipilih gajah? Ada 13 gajah, 14 sama namanya Mahmud, gajah yang paling besar. Mohon maaf ini kalau ada Mahmud tidak berusaha apa-apa. Tidak berusaha apa-apa ini. Memang namanya Mahmud Pak di sini ya. Mahmud tadi bagus, Mahmud terpuji, sama dengan Muhammad. Ya. Muhammad Mahmud ya, terpuji. Pokoknya baca, dia 3 kali lipatnya gajah normal. Gedenya itu, wow gedenya ya, gajah mungkin lainnya tambahnya 3 ton, dia mungkin 9 ton ya. Ini paling besar Pak, itu dinaiki Abraha. Begitulah dia datang dari Yaman. Jangan bayangkan Yaman ke Saudi. Jauh ya Pak, ribuan kilometer pasti ya kan. Kalau nggak ada riwayat berapa lamanya di sini. Akhirnya kenapa dengan gajah itu dia punya rencana. Nanti Ka'bah itu mau ditarik di semua sisi ya, pakai tali, kemudian ditarik oleh gajah biar rontok pondasi-pondasinya gitu ya. Ceritanya begitu. Sampailah menuju Mekah. Ini ada beberapa etapa besar. Sampai Mekah, di sanalah ketemu penguasa Mekah yang paling disegani. Ternyata adalah kakek Nabi namanya
Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini orang yang paling berwibawa. Dia kaya raya. Itu dia sederhana Abdul Muthalib. Ya. Abdul Muthalib nanti ini mulai miskin itu pas dia nazar. Dia nazar. Pokoknya kalau istri itu melahirkan anak laki-laki ini, ya, saya sembelih anak itu. Ya, harus nazar sama Tuhan ya. Di dalam akhirnya laki-laki Pak. Dan yang lain itu Abdullah. Calon bapaknya Muhammad itu. Kan begitu. Berarti satu di sini siapa ini? Abdul Muthalib ini. Ya. Abdul Muthalib ditanya, kamu penguasa Mekah ini? Ya, dia mengatakan ya, Ka'bahmu tempat suci yang paling kamu muliakan dan semua penduduk Mekah muliakan akan saya hancurkan. Apa permintaanmu yang terakhir? Dengan berwibawa. Jadi Abraham itu begitu melihat Abdul Muthalib sudah takjub. Abdul Muthalib itu saya gambarkan di sini. Sosoknya tinggi besar, ganteng, ya, kemudian berjilbab total. Ya, dia berwibawa sekali. Abraham itu sebenarnya apa ya? Yama itu digambarkan negro Pak. Berarti ganteng Abdul Muthalib ya, jelas ya. Takjub dia. Wah, ini orang berwibawa lah. Gitu. Begitu dia nanya, Ka'bah saya hadirkan, mau apa nih Abdul Muthalib? Kamu kan pemimpin di sini. Saya cuma minta satu saja. Tolong semua onta saya yang kamu rampas. Jadi Abraham itu Pak, sebelum menghasilkan Ka'bah, dia merampas kekayaan orang-orang, termasuk 200 ontanya milik Abdul Muthalib. Dirampas. Abdul Muthalib yang mengatakan, kembalikan ontaku. Abraham mengatakan, tadi saya melihat kamu sebelum bicara, saya takjub. Seakan-akan kamu sangat berwibawa. Tetapi begitu saya tanyakan permintaan terakhirmu apa? Ka'bahmu saya hancurkan. Kok kamu mengatakan kembalikan untaku? Picik sekali kamu. Ya, tak kira itu kamu mau menjaga Ka'bah mati-matian. Ya. Ternyata kau masih pikir apa? Dua-dua ya. Ka'bah dua-dua sebelumnya. Motor dua-dua gitu ya sekarang ya Pak. Apa kata Abdul Muthalib? Ya. Hakku adalah meminta apa yang menjadi milikku. Adapun Ka'bah. Ya. Inna lihadil Ka'bah dirobban yahmiha. Sungguh Ka'bah ini milik Tuhan. Tugasnya Tuhan yang menjaga Ka'bah itu. Adapun saya, ya tidak perlu gitu kan. Tugas saya meminta apa yang menjadi hak saya. Ya sudah, diserahkan. Untuk 200. Abdul Muthalib masuk untuk di depan semua penduduk Ka'bah itu. Wahai penduduk Makkah, tinggalkan Ka'bah, lari ke gunung-gunung. Sebentar lagi pasukan Abraham menyerang Ka'bah. Tidak perlu dipertahankan. Inna lihadil Ka'bah robban yahmiha. Sungguh Ka'bah ini milik Allah. Allah yang akan menjaganya. Oh, ini. Jadi nanti ada buku yang khusus membahas ini. Ditulis oleh Dr. Rocky Sejarah. Akhirnya Abdullah menyingkir. Begitu menyingkir, Abraham maju. Ada banyak kejadian itu. Mahmud sebagai pimpinan gajah yang paling gede, setiap dipecut untuk menuju menghadap Ka'bah, dia langsung drum. Tapi begitu dipalingkan ke Yaman, dijak balik kampung itu semerantau. Misalnya begitu ya. Selalu begitu, maka akhirnya marah Abraham itu. Gimana saya dipaksa, nah begitu dia sudah mau mendekat Ka'bah, tiba-tiba Allah mengirim burung ababil itu. Nah ini kisah latar belakangnya begitu Pak peristiwa ababil ini. Nah burung ababil disebutkan burung jenis apa itu? Ya ababil disebutkan ini adalah kata Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas Al-Duha. Ababil ini disebutkan Al-Ababil Al-Hasilatu, nggak disebutkan jenisnya, hanya disebut jumlahnya banyak sekali. Ya. Mutatabi'ah, jadi datang berbondong-bondong dari lautan disebutkan itu ya. Sambil membawa batu 3, satu burung bawa 3 Pak. Dan terus ada namanya semua. Ya. Ini namanya Abraha yang jatuhnya itu Abraha, namanya Fulan atau Fulan itu 3. 2 di kaki, 1 di paha. Ya, ini kalau Ibnu Katsir mengatakan ya,
Bihijarati min sijil itu bukan batu dari neraka menurut Ibnu Katsir ya. Jadi itu batu yang Allah sediakan dari tanah tin itu yang lempung ya, yang buat nanti agar itu ya. Dari tanah lempung dan dikeraskan oleh Allah dan membakar nanti pasukan gajah itu ya. Tapi disebutkan kalau Ibnu Katsir bukan dari jahanam ya. Wallahu a'lam. Baik, nah itu latar belakangnya, maka hancurlah semua pasukan Ka'bah termasuk Abraha. Nah, itu latar belakangnya. Sekarang saya bahas tafsirnya ya. Bismillah, yang pertama tentu sudah, ini tafsirnya memang nggak banyak menjelaskan makna per ayat Pak. Lebih banyak 1,5 lembar membicarakan tentang kisah tadi Abraha, bagaimana memimpin dan bagaimana binasanya dia. Ibnu Katsir hanya pendek-pendek itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Ini untuk menjadikan Rasul pelajaran bagi Rasul dan para sahabat. Pelajarannya apa? Allah tidak membela orang Quraisy karena mereka musyrik, tetapi Allah membela Ka'bah. Jadi jangan GR orang-orang Quraisy itu, bukan. Dijelaskan Allah tidak bela Quraisy, Allah tidak bela penduduk, bukan, tapi Allah membela Ka'bahnya itu. Nah, maka nanti ada yang berbeda. Dr. Rohim As-Senjari tentu nggak di sini ya, di buku beliau pakar sirah yang kontemporer. Dr. Rohim As-Senjari itu mengatakan dalam tulisannya itu ini bukan zaman Abraha. Maksudnya apa? Jadi ketika Abdul Muthalib mengatakan kosongkan Mekah, Ka'bah nggak usah dijaga, biar Allah yang menjaganya, itu berlaku sunnatullah umat-umat terdahulu. Ya, jadi umat-umat terdahulu itu Allah terlibat total. Misalnya ada nabi yang dakwahnya paling panjang, Nabi siapa? Nuh. Nabi Nuh itu masya Allah Pak. Kalau doa, ini doa apa ini? Doa entek-entekan itu siapa ya? Doa pamungkasnya itu ya. Kan dakwah ditolak oleh Nuh, akhirnya mengatakan Rabbila tadar alal ardi minal kafirina daya. Apa permintaannya? Ya Allah, ataplah semua orang kafir, jangan sisakan satu pun mereka hidup di muka bumi ini. Mereka ingkadaru, mereka kalau kau biarkan ya Allah, mereka akan beranak pinak dan kelakuan anaknya sama dengan orang tuanya. Walaya itu illa fajiran kafir, kata Allah. Anak-anaknya kelakuannya paling baik bapaknya, orang tuanya. Binasakan saja, maka Allah kabulkan. Tiba-tiba langit mendung, petir menyambar-nyambar, kemudian hitam awannya, hujan dengan keras sekali, lautan meluap. Ya. Kemudian dari mata air berbagai tempat mengeluarkan mata airnya sehingga makanya semua tenggelam saat dunia. Misalnya begitu. Ya. Kalau didetailkan itu ada yang meneliti kapalnya itu dari kayu jati, dan kayu jati itu hanya ada di Pulau Jawa. Nah, ini kota adiknya Nabi Nuh itu berarti wong Jawa. Itu kota adik ngawure Pak. Di Gramedia itu ada profesor siapa yang nulis itu, saya pernah baca itu ya. Tapi bukan Nabi Nuh itu. Itu tentang Borobudur. Itu katanya kerajaan Sulaiman. Kenapa? Dekat Sleman. Wono ya terbit. Ada buku. Sekarang udah nggak ada buku. Nggak lama Pak buku itu. Tapi sedangkan itu masih ada jejak digital ya tentang Borobudur itu. Ya. Jadi semuanya tak ada. Oke ya. Nah, ini tadi saya mana Pak? Sebelum Pak? Bukan sebelum Sleman apa ya? Apa? Orang Bino kapalnya cowok ya. Nah, itu doa pamungkas itu ya. Allah binasakan, jangan kamu sisakan. Mati semua kecuali yang baik. Nah, Masya Allah. Makanya
Nabi Muhammad itu punya kawan sangat dekat. Satu Abu Bakar, satu Umar. Rasulullah pernah, wahai Abu Bakar, lembutmu seperti Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim itu sudah didolimi, dibakar, diusir. Itu ketika ditawari, ini malaikat Allah namanya, ini malaikat ini kalau disuruh kamu izinkan diadab, kaummu sudah akan diadab. Monggo, panjenengan gimana itu? Apa Ibrahim itu? Ya, in tu'adzibuhum fa innahum ibadah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, kalau Engkau berkehendak mengadab mereka yang memusuhi Nabi-Mu, memusuhi agamamu, monggo, mereka ini hamba-hambamu. Tapi kalau Engkau ampuni mereka, sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wah, ini tegur gak Pak? Jenengan melihat orang musuh Islam main mati itu boleh benar. Orang penista agama terkapar di rumah sakit itu jenengan dapat kabar apa doanya? Ya Allah berikan hidayah. Oh kenapa gitu? Kita kan gitu. Nabi Ibrahim ya Allah mereka ini hamba-hambamu. Engkau ingin mengadab mereka, monggo itu hamba-hambamu. Tapi kalau kau ampuni, engkau maha pengampun. Itu Nabi Ibrahim. Ada engkau siapa Umar seperti ketegasan saudaraku Nuh alaihissalam. Ya Allah jangan sisakan satu pun kafir hidup di muka bumi yang begitu. Surah membinasakan dan binasa semua. Dari dua-duanya benar nggak? Benar kan? Nabi Ibrahim lembut dan Allah yang berkehendak. Nabi Nuh tegas, Allah pula yang nanti menghendaki akan mengadab kaumnya Nabi Nuh dan habis total itu di negeri di zaman Nabi Nuh. Nah ini makanya itu umat terdahulu Pak. Nabi dan doa langsung dikabulkan oleh Allah. Nabi Soleh kaumnya jelek, Soleh ujiannya ontan keluar dari batu. Nabi Soleh jangan mati ini ujian dari Allah, jangan diganggu. Kalau makan biarkan, minum biarkan. Masyarakatnya yang bangga malah mengatakan, ayo kita bunuh saja, kita tunggu ada reaksi apa dari Tuhan ya. Soleh itu begitu patah ini Pak, ditunggu nggak sampai 3 hari, Pak bisa berbedak Pak, mau mati apa itu ya. Itu umat terdahulu Pak. Dan sejak Rasulullah jadi Nabi berlakunya berbeda. Ya, coba sekarang ada orang ngejek Rasulullah menistakan agama, sama berbeda apa enggak? Udah Pak. Ya, Ambok pengen ngecek kayak apa itu nggak batas sama berbeda insya Allah. Kecuali apes Pak. Artinya Allah memperlakukannya begitu. Jangan nonton Bani Israel yang tersisa, Yahudi Pak. Negerinya dunia Palestina gede, itu Muslim hijau semua. Yahudi yang sedikit sekarang Masya Allah balik Pak. Muslim banyak di jalur Gaza, Yahudi menguasai Palestina itu. Itu Allah nggak mampu sih menghadapi Yahudi. Kok nggak langsung serdek kayak Nabi Soleh itu? Bukan begitu umat Rasulullah itu. Allah tunggu kita ini bergerak nggak melihat Palestina dijajah oleh Yahudi minimal kan? Doa itu. Nek Yahudi yang sekarang hidup di zaman Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Soleh, bersumpah Allah langsung mengatakan kun langsung hancur semua. Sampai berdek, jadi ketek, jadi apa? Babi gitu ya. Ini. Jadi ada pendapat yang berbeda ya Pak. Ini kita bukan umat Rasul terdahulu, kita umat Rasulullah, semuanya membutuhkan kerja keras kita. Agama harus dibela oleh kita, bukan Allah yang turun. Nah makanya Allah turun dalam terakhir kata terakhir begitu mengajarkan pasukan Abraham. Karena habis itu Rasulullah lahir, bukan begitu cara Allah menolong. Allah menolongnya lewat tangan-tangan kaum muslimin pembela. Rasulullah itu hijrah Pak, 7 hari 7 malam delik-delik, siang malam delik. Coba Nabi Sulaiman mau jalan-jalan cukup naik apa? Aman Kinton kan? Cukup naik apa ini? Awan kan? Ya. Ifrit, kamu bisa nggak pindah? Ya. Saya di tempat yang paling jauh bisa berapa? 1 jam itu kesulitan gitu ya. Ada yang lebih cepat ada.
itu orang pinter terfatain sebelum jenengan kerja gitu. Canggih Pak itu Nabi dulu Pak. Rasulullah nggak bisa gelar sajadah terus kabur dari mana? Dari Madinah, dari Mekah ke Madinah nggak bisa. Jadi ada orang pagi-pagi masih berjabat terus Jumatan di Mekah itu. Wah itu bukan umatnya Rasulullah itu umatnya Nabi Sulaiman. Begitu kan? Kalau umatnya Rasulullah itu nggak ada yang sakit muda-muda gitu. Jadi begitu Bapak Ibu, ya sejarahnya begitu, perlakuan Allah berbeda. Umat terdahulu Allah langsung turun tangan. Umat hari ini Rasulullah kita diminta kerja keras, ya, mendoakan Palestina, membela Palestina. Tidak mungkin Yahudi jadi ketek, jadi monyet, jadi kera, jadi babi dengan tanpa peran kaum muslimin. Makanya ini yang ditunggu adalah amal soleh kita. Demikian ringkas kisah Ashabul Fil, ya. Kisah bagaimana Allah hancurkan pasukan Abraha dengan tanpa perlawanan, karena hari itu Rasul belum lahir, tidak ada perlawanan, yang ada adalah membiarkan dan mereka diadab oleh Allah SWT, Ka'bah dijaga oleh Allah. Barakallahu fikum, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.